Oke, kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Di sini ada beberapa soal, ada 7 soal tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum mengerjakan soal, kita harus paham dan memahami dulu tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, jadi untuk persamaan kuadrat ini pangkatnya tidak boleh lebih dari 2. Jadi maksimal berpangkat 2. Oke, selanjutnya kita langsung mengerjakan soal nomor 1. Di sini ada x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Jadi A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 3, dan C sama dengan 2. Nah, untuk mengerjakan persamaan ini, kita cari faktor dari C. Karena di sini C sama dengan 2, berarti faktor dari 2. Faktor 2 itu 2 kali 1. Oke. Ketika dikalikan, jadi faktor ini angkanya ketika dikalikan hasilnya adalah C, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah B. Karena B-nya di sini 3, kita buktikan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti sudah benar menggunakan angka faktor yang 2 dan 1. Setelah itu kita langsung masukkan ke akar-akarnya. X ditambah 2 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian nilainya jadi X sama dengan min 2, atau sebelum begini kita tulis dulu X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi dipecah menjadi 2. Oke, kita fokus ke yang ini, berarti X sama dengan 2-nya pindah ruas, karena dia positif pindah ruas jadi negatif. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dengan persamaan x kuadrat min x min 12. A-nya bernilai 1, B-nya min 1, dan C-nya adalah min 12. Kemudian faktor dari min 12. Karena tandanya min dan tanda B adalah min, otomatis yang bertanda min adalah angka faktor yang besar. Jadi 1 kali min 12, kemudian 2 kali min 6, kemudian ada 3 dikali min 4. Oke, kita buktikan yang satu salah ya, karena 1 ditambah min 12 adalah min 11. Yang kedua, 2 ditambah min 6 adalah min 4 ya. Yang ketiga, 3 ditambah min 4 yaitu min 1. Jadi yang digunakan untuk akar-akar dari persamaan kuadrat nomor 2 ini adalah 3 dan min 4.
Setelah ketemu pemfaktorannya, kita langsung masukkan ke bentuk akarnya. Jadi X tambah 3 kali X min 4 sama dengan 0. Oke. Jadi ketemu X plus 3, X min 4. Setelah itu dipisah menjadi 2, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan min 3 ya, karena pindah ruas, atau X min 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan 4. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut lagi soal nomor 3. Nah, di sini angkanya sudah agak lebih tinggi, yaitu min 48 ya. Kita harus cari faktor dari min 48. Ya, persamaannya adalah X kuadrat plus 2X min 48. Jadi A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 2, dan C-nya min 48. Kita cari faktor dari min 48. Faktor min 48 ya teman-teman. Karena tanda B-nya adalah positif, otomatis tanda negatifnya itu ada di faktor yang kecil. Oke. Kalau yang tadi karena bernilai negatif, jadi angka negatifnya ada di yang besar. Karena ini dia bernilai positif, yang B berarti artinya tanda negatifnya ada di yang bernilai kecil. Jadi min 1 kali 48. Oke. Kemudian min 2 kali 24. Min 3 kali 16. Min 4 kali berapa teman-teman? Kali 12 ya. Kemudian min 5 tidak bisa, min 6 kali 8. Oke, sepertinya yang ini ya. Jadi untuk dijumlahkan, ketika dijumlahkan hasilnya adalah B. Jadi min 6 ditambah 8 adalah plus 2. Jadi pakai yang ini. Yang terakhir, min 6 dan 8. Langsung kita masukkan ke akar-akarnya. Jadi X min 6 dikali X plus 8 sama dengan 0. Jadi X min 6 sama dengan 0. Ini sama dengan X-nya jadi pindah ruas, min 6-nya jadi positif ya. Atau X plus 8 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 8 karena pindah ruasnya. Jadi X-nya 6 atau X min 8. X sama dengan min 8. Oke. Selanjutnya nomor 4. Di sini ada X kuadrat min 5X ditambah 6. Sama caranya mencari faktor dari 6 atau dari C. Faktor 6 itu 1 kali 6. Oh iya, karena tanda B-nya dia negatif, otomatis negatifnya, oke sebentar, karena
Oke, di sini C-nya bertanda positif dan B-nya bertanda negatif. Jadi ini bisa jadi faktornya tandanya positif semua atau tandanya negatif semua. Kita cari faktornya terlebih dahulu. 1 kali 6, kemudian ada 2 kali 3. Oke. Ya, sampai sini. Kita buktikan dulu 2 kali 3 itu 6, benar. Ketika ditambahkan, dijumlahkan 2 ditambah 3 itu sama dengan positif 5. Nah, berarti kita pakai yang sama-sama negatif ya. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Ketika dijumlahkan, min 2 ditambah min 3 hasilnya adalah min 5. Jadi tandanya adalah semuanya negatif atau minus. Berarti kita masuk ke faktor. X min 2 dikali X min 3 ya, sama dengan 0. Oke, kita cari X-nya. X min 2 X min 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X min 3 X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan positif ya, karena dia pindah ruas. Jadi X sama dengan 3. Jadi X nya bernilai 2 atau 3, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Ada X kuadrat plus 14 plus 24. Jadi A-nya bernilai 1 ya, B-nya bernilai 14, dan C bernilai 24. Kita cari faktor dari 24 terlebih dahulu. Faktor 24 itu 1 kali 24 atau 2 kali 12. Oke, sepertinya ini ya, cukup sampai sini. Kalau sudah ketemu, kita tidak perlu cari semua faktornya. Di sini 2 kali 12 adalah 24. Ketika dijumlahkan 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14 ya. Jadi pakai faktor yang 2 dan 12. Langsung kita masukkan ke bentuk akarnya. Jadi X tambah 2 kali X tambah 12 sama dengan 0. Oke. Jadi X tambah 2 sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan min 2. Oke, atau X tambah 12 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 12. Oke, sampai sini tidak ada kesulitan ya teman-teman, sangat mudah dipahami. Asalkan kita paham tentang mencari faktor, setelah ketemu kita buktikan, ketika dikalikan hasilnya adalah C, ketika dijumlahkan hasilnya adalah B. Setelah benar, langsung kita masukkan ke bentuk akar yang X plus P kali X plus Q. Jadi P dan Q-nya diubah ke faktor yang sudah terbukti benar tadi. Oke, selanjutnya yang nomor 6.
ada x kuadrat min 3x min 18. Oke, kita cari langkah pertama, cari faktor dari min 18. Ya, karena tandanya min, ini salah satu faktornya adalah negatif. Oke, tapi kita lihat dulu tanda yang B adalah negatif, otomatis angka faktor yang lebih besar yang bertanda negatif. Jadi 1 kali min 18, 2 kali min 9. Kemudian ada berapa lagi teman-teman? 3 kali 6 ya, jadi 3 kali min 6. Oke, ini sepertinya ya. Jadi 3 dikali min 6 sama dengan min 18. Ketika dijumlahkan 3 ditambah min 6 adalah min 3. Setelah ketemu faktor, kita masukkan ke bentuk akarnya. X tambah 3 dikali X min 6 sama dengan 0. Oke, kita fokus ke akar-akarnya untuk mencari X. X tambah 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 3 atau X min 6 sama dengan 0. Oke, X min 6 sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan 6. Pindah ruas ya. Oke, soal terakhir nomor 7. Di sini ada X kuadrat min 8X tambah 16. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 8, dan C-nya sama dengan 16. Kita cari faktor dari 16. Jadi 1 kali 16, 2 kali 8, dan 3 tidak bisa, 4 ya, 4 kali 4. Oke. Nah, karena di sini B-nya negatif, otomatis ini tandanya negatif semua ya. Kalau oke, kita buktikan. Ketika dikalikan hasilnya adalah C, ketika dijumlahkan hasilnya B. Min 4 dikali min 4 hasilnya 16, benar. Dan dijumlahkan min 4 ditambah min 4 adalah min 8. Oke, sudah benar. Langsung kita masukkan ke akar-akarnya. Jadi X min 4 kali X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya gini. Jadi X sama dengan 4. Atau karena di sini sama, jadi boleh ditulis 1. Atau kalau mau ditulis lagi juga boleh. X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 4. Ya, karena dia angka kembar, angka yang sama. Oke, sekian contoh-contoh dari persamaan kuadrat. Cukup mudah dan cukup mudah dipahami. Sebagai latihan, semoga video singkat ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, sekian teman-teman.